Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita tentang Microsoft Excel. Kali ini kita akan memadukan penggunaan Excel dengan Word, yaitu pada materi MileMerge. Nah, Excel itu nanti di fungsi MileMerge yang ada di Word, tabel Excel itu akan menjadi sebuah database di mana data-data itu akan dipanggil atau dipakai ke dalam sebuah form yang ada di Microsoft Office Word. Nah, salah satu fungsi dari MileMerge ini adalah misalnya untuk membuat surat undangan. Misalnya ada 10 atau ratusan peserta yang akan diundangi menggunakan kertas, maka kita harus mencetaknya satu persatu, sehingga akan sangat memakan waktu lama kalau seandainya kita mengetik nama itu satu persatu di dalam Microsoft Office Word. Nah, sehingga kita akan membutuhkan tabel yang nanti bisa kita panggil datanya di Office Word. Baik, pertama kita akan mempelajari dulu bagaimana cara kerja dari MileMerge. Yang pertama kita jalankan dulu aplikasi Excel dan aplikasi Word-nya. Saya akan menjalankan Office Word. Nah, di dalam Office Word ini saya akan membuat form. Misalnya saya ketik nama, kemudian di bawahnya saya ketik alamat, di bawahnya saya ketik phone. Nah, nanti adalah form yang isiannya adalah nama, kemudian alamat dan phone, yang isiannya itu nanti datanya saya ambil dari Excel. Kemudian yang kedua, baik sebelum ke Excel ini saya simpan dulu. Saya simpan dengan nama latihan MileMerge. Saya simpan di dokumen, saya save. Kemudian saya membuka aplikasi Excel dan saya akan membuat satu tabel, dan tabel ini untuk keperluan MileMerge itu jangan sampai ada judul di atasnya. Biasanya kalau tabel itu ada judulnya ya. Nah, nanti di keperluan MileMerge itu tabel tidak boleh ada judul, jadi cukup dengan nama kolomnya, misalnya kolom nomor, kemudian ada nama, kemudian ada alamat, dan ada phone atau nomor telepon. Nah, cukup seperti ini, tidak perlu menggunakan judul tabel. Kan saya buat satu nama dulu di sini untuk belajar bagaimana cara kerja dari MileMerge. Nama pertama misalnya Budi, kemudian alamat saya isikan dengan Sumatera, dan phone-nya saya isi dengan 12345678990, karena hanya untuk contoh saja. Kemudian tabel ini saya beri border dan saya simpan dengan nama yang sama. Jadi untuk nama silahkan bebas, biar saya mudah mengingat, saya namakan sama dengan yang di Word tadi, latihan MileMerge. Walaupun namanya sama tetapi berbeda ekstensi, maka tidak masalah. Kemudian saya save di tempat yang sama, yaitu dokumen. Tempat menyimpannya pun juga boleh berbeda. Yang penting nanti ketika saat memanggil itu kita tidak lupa tempatnya di mana. Baik, setelah ini saya kembali ke Microsoft Office Word. Nah, di bagian nama, sebelum saya mengisikan data di sini, akan saya panggil dulu datanya melalui menu mailing. Di atas ini ada menu mailings. Kemudian saya pilih di tab Start MileMerge, saya pilih Select Recipient. Saya klik tombol panah kecilnya ini, lalu saya pilih Use Existing List, klik, dan kita akan diarahkan untuk mencari dokumen Excel-nya. Tadi saya simpan di dokumen.
Kemudian saya cari, namanya tadi adalah latihan MM. Kemudian saya open. Nah, setelah klik open, maka akan muncul pilihan sheet di sini. Sheet yang saya gunakan tadi adalah sheet 1. Jadi yang saya pilih nanti juga sheet 1. Makanya tadi di dialog box di Word-nya ada 3 sheet, karena memang di Excel-nya dimunculkan sampai 3 sheet. Tetapi yang dipakai adalah yang sheet 1. Sheet ini pun juga nanti tergantung dari kita mau menggunakan sheet yang mana. Dan saat sheet ini sudah kita rename, kita namakan dengan nama yang lain, maka di pilihan Insert Mail Merge pun juga akan sudah berubah. Jadi yang di sini itu akan menyesuaikan dari file Excel-nya. Baik, saya pilih yang sheet 1, kemudian first row of data content column header itu kita centang. Ini untuk menandai nama kolomnya apa saja di sini. Makanya tadi kalau ada judul, misalnya ada judul tabel di sini, itu akan membuat error nanti, sehingga tidak perlu ada judul. Setelah pilih sheet 1, kemudian OK. Nah, kita sudah berhasil memanggil database yang ada di Excel menuju Word. Nah, sekarang kita isikan data-data yang diperlukan oleh Word. Baik, untuk kolom nama, berarti isian nama berarti nanti menempati data yang ada di kolom nama, dan seterusnya. Nah, caranya adalah tetap di menu My Links, kemudian kita pilih di tab Right and Insert Fields, kita pilih Insert Merge Field. Kita klik. Nah, di sini sudah muncul nomor, nama, alamat, phone sesuai dengan kolom-kolom yang ada di sini. Untuk nama berarti kita pilih nama, dan alamat kita pilih alamat, phone kita pilih phone. Setelah itu kita cek hasilnya. Kita pilih preview results di sini sebelah kanan. Kita cek seperti ini. Dan apabila datanya itu nanti lebih dari 1, misalnya nanti ada beberapa nama, kita tinggal next saja di sini. Nah, ini tidak bisa kita next karena memang datanya hanya 1, dan yang saya batasi dengan border itu hanya 1. Kalau seandainya bordernya tadi saya tambahkan sampai dengan baris kelima misalnya, walaupun tidak ada namanya, itu nanti bisa di next sampai baris kelima ya. Baris kelima berarti nomor 1, 2, 3, 4 sampai nomor keempat, dan pastinya isinya kosong karena memang tidak ada isiannya. Oke. Ini bagaimana cara memanggil data melalui Office Word, melalui Mail Merge. Jadi cukup mudah. Baik, setelah ini misalnya di Excel itu kita tambahkan datanya. Untuk menambahkan data, kita bisa menambahkan secara langsung di bawahnya, tetapi akan lebih aman dan menghindari kesalahan atau error, kita matikan dulu preview resultnya. Kita matikan seperti ini sehingga akan kembali ke format kolomnya, atau mungkin bahkan dengan close Word-nya, tapi jangan lupa untuk disimpan dulu. Baik, ini tidak akan saya close, cukup saya matikan preview result, dan saya kembali ke Excel-nya. Akan saya tambahkan sampai saya tambahkan menjadi 2 nomor saja, tidak usah banyak-banyak. Misalnya namanya Andi, kemudian alamatnya Jakarta, nomornya adalah 0856 7891234. Oke, ini nomor teleponnya. Kemudian akan saya border lagi dan saya simpan. Lalu saya kembali ke Word-nya untuk mengecek apakah data dengan nama Andi itu sudah masuk.
akan saya preview result. Kemudian saya klik next di sini, dan hasilnya masih tidak terdeteksi. Oke, untuk itu kita bisa dengan memperbaharui dulu tabelnya. Jadi bisa menggunakan edit recipient list. Bisa kita klik edit. Oke. Kemudian data source-nya kita pilih lagi dan saya refresh. Nah, sehingga akan berubah menjadi dua nama seperti ini. Oke, kemudian saya oke. Akan kita cek lagi. Nah, nomornya nomor 2 sudah muncul ya, Andi Jakarta. Nah, tetapi di bagian nomor teleponnya tidak muncul. Kita cek dulu di sini. Tapi ini tidak masalah, ini tinggal mengedit isiannya saja. Kita tinggal menyesuaikan isian-isiannya. Yang jelas caranya untuk membuat mail merge adalah seperti itu. Oke, untuk latihan kita akan aplikasikan pada sebuah dokumen pemberitahuan begitu ya. Silahkan nanti juga diikuti supaya lebih lancar lagi. Oke, sebelum ke sana, misalnya seperti ini. Saya kembali dulu, kembali ke sini ya. Ini saya close dulu, saya close, kemudian saya save dulu. Excelnya juga saya close, karena nanti pasti akan ada beberapa permasalahan ya ketika kita mau membuka ulang dokumennya. Oke, akan kita buka kembali dokumen latihan MM-nya ini. Nah, di sini ketika kita mau membuka dokumen yang sudah kita close dan sudah kita kaitkan dengan tabel Excel, akan muncul seperti ini. Kalau kita ketik no, berarti kita memutus hubungan dengan sinkronisasi data di Excel. Tapi kalau kita yes, maka tetap akan nyambung dengan data Excel-nya, sehingga kita bisa langsung preview seperti ini. Dan nomornya sudah muncul tadi, berarti refresh-nya masih terlambat gitu ya. Nah, ini kalau kita klik yes, tapi kalau kita no berarti nanti tidak ada menu preview result. Walaupun di sini nanti ada isian kolom seperti ini, tetap kalau kita mau mengkoneksikan ulang berarti kita harus select resipien lagi. Dan saat kita membuka Word seperti ini, misalnya kita sudah preview result dan kita buka tabel Excel-nya, maka tidak akan bisa dibuka karena sedang digunakan ya. Nah, ini tabel Excel-nya digunakan di Word, sedang di preview result, sehingga Excel-nya tidak bisa dibuka. Nah, untuk bisa membuka berarti Word-nya itu harus di close terlebih dahulu. Ini harus di close, baru Excel-nya dibuka duluan, baru Word-nya. Baik, ini saya simpan. Oke, sekarang kita akan membuat latihannya. Kita buka dokumen Word-nya dan silahkan nanti diikuti ya. Baik, silahkan buat dokumen seperti berikut ini. Silahkan di pause dulu videonya. Nah, di sini ada 3 isian yang nantinya kita akan ambil dari tabel Excel. Caranya sama persis dengan latihan yang pertama tadi. Hanya saja di sini sudah kita aplikasikan pada dokumen resmi. Jadi ini contoh dokumen resmi, sebuah pemberitahuan tentang lulus dan gagalnya seseorang. Jadi ada 3 tabel, 3 kolom yang akan kita buat di Excel. Silahkan di pause dulu, Anda ketik dulu. Kemudian di Excel-nya nanti buat tabel seperti ini. Dan jangan lupa di save dulu. Ini kebetulan saya save dengan nama pemberitahuan, dan di Word-nya saya namakan dengan pemberitahuan mail. Oke, kalau sudah, caranya sama. Kita panggil terlebih dahulu tabel Excel-nya dengan cara menu mailings, kemudian select recipient, kemudian
use existing list, dan kita cari di manakah letak dari tabel Excel yang telah kita buat tadi. Oke, ini tabel Excelnya, saya namakan dengan pemberitahuan. Saya open. Kemudian saya pilih sheet 1 karena letaknya di sheet 1. Saya oke. Kemudian masih di menu mailing ya, seperti tadi. Isian nama ini saya hapus. Kemudian saya ganti dengan nama melalui insert merge nama, kemudian alamat, insert merge alamat, dan keterangan saya ganti dengan keterangan. Nah, untuk formatnya silahkan dirubah juga bisa, misalnya ditebalkan atau mungkin hurufnya dibedakan atau dibuat miring juga tidak masalah. Nah, setelah ini kita preview result menggunakan menu My Links, preview result, dan sudah berhasil. Ada 7 data di sini. Oke. Nah, kalau untuk melakukan print out dokumen yang kita buat melalui mail merge itu tidak menggunakan file kemudian print, itu tidak, atau menggunakan tombol cepat Ctrl P, itu juga bukan seperti itu, tetapi menggunakan tools yang ada di menu My Links ini, yaitu menggunakan pilihan Finish and Merge yang paling akhir di sini. Saya klik dan baru print dokumen. Nah, setelah itu kita akan dihadapkan pada dialog box seperti ini. Kalau all berarti semua data, kalau tadi contohnya di sini ada 7, berarti akan ada 7 lembar yang akan di print. Atau mungkin current record, artinya hanya print out tampilan ini saja yang saat ini tertampil. Atau mungkin kita pilih dari record berapa, dari nomor berapa sampai berapa. Misalnya ada 10 atau 100 data, yang akan di print adalah 50 sampai 100, ya tinggal ngetik 50 sampai 100. Nah, ini cara print outnya. Akan saya coba semua ya. Kemudian saya oke. Nah, setelah ini kita dihadapkan pada pilihan printernya. Kalau punya printer ya silahkan disambung ke printer. Tapi kalau mau disimpan dalam PDF, maka pilih aplikasi PDF yang ada di dalam daftar printer. Misalnya saya di sini menggunakan Foxit Reader. Jadi saya bisa menggunakan Foxit Reader untuk menyimpan atau print out dalam bentuk PDF. Seperti ini. Kemudian saya oke. Dan saya simpan, misalnya saya letakkan di dokumen hasil. Saya save. Oke. Masih proses. Oh, sudah selesai. Nah, sudah selesai. Kemudian saya cek di dokumen juga hasil di sini. Nah, ini adalah hasilnya dari halaman 1, dari record pertama, dari nama Maman sampai dengan Azril. Baik, ini latihan kita tentang, atau pembelajaran kita tentang mail merge. Silahkan dicoba. Kalau belum paham, diulang-ulang kembali latihannya. File yang sudah dibuat kemudian dihapus kembali, ulang lagi sampai betul-betul lancar. Jadi saya ulang, penggunaannya itu bisa di dokumen undangan seperti ini, atau mungkin sertifikat yang harus menuliskan satu persatu. Jadi cukup menggunakan mail merge juga bisa, atau mungkin untuk keperluan-keperluan yang lain itu tidak masalah, tergantung kita mau menempatkan atau kita mau membuat mail merge itu untuk apa. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.